masih tetap semangat. Biarlah kita mau tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Sebab di sanalah kita mendapatkan ketenangan jiwa kita. Haleluya. Sebabnya kami mau senantiasa tinggal dalam hadirat. Kami mau menikmati hadirat. Kami mau menikmati keindahan bersama. Hanya hadirat-Mu yang memuaskan jiwa kami. Hanya hadirat-Mu yang memberikan ketenangan jiwa kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu Engkau ada beserta dengan kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan urapi, kuasai setiap pelayanan hamba-hamba-Mu pada sore hari. Kami mau memuji dan menyembah-Mu pada sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Haleluya, Yesus. Rasa tenang hati
Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita ambil waktu untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami sore hari ini untuk belajar kebenaran firman-Mu. Ajar setiap kami Tuhan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kiranya hikmat-Mu mengurapi hamba-Mu dan juga setiap kami, agar kami memiliki pemahaman yang sama dan dengan kekuatan Allah Roh Kudus yang sama, kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore dan shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih bisa kembali dalam ibadah online sore hari ini. Nah, sore hari ini kita akan belajar satu tema tentang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar bahwa di setiap akhir doa kita sebelum kata amin, kita selalu menyertakan kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa kita harus menyebutkan di dalam nama Tuhan Yesus? Apakah itu hanya sekadar untuk menunjukkan bahwa doa itu hampir selesai? Kita biasanya kalau mendengar doa syafaat yang panjang-panjang gitu sudah gelisah gitu. Begitu kita mendengar di dalam nama Tuhan Yesus, wah rasanya lega karena mau selesai, karena mau amin. Apakah hanya sekedar menunjukkan bahwa doa itu hampir selesai? Tentu tidak. Apakah kalimat itu juga merupakan sebuah mantra agar doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Tapi kalau mau jujur, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pun ada kalanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajarkan berdoalah di dalam namaku, hal itu tidak berarti bahwa Tuhan Yesus sedang mengajarkan mantra agar doa kita pasti dikabulkan. Tetapi Dia ingin menunjukkan pengesahan dan batasan terhadap doa kita. Pengesahan bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus itu permohonan doa kita layak untuk didengar oleh Bapa. Sebagai batasan bahwa kita hanya dilayakkan ketika kita menggunakan nama Tuhan Yesus, bukan dengan nama yang lain. Nah, sebagai gambaran mengenai kenapa kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itu seumpama ponsel kita yang terhubung dengan Wi-Fi. Sinyal Wi-Fi itu kan masing-masing ada passwordnya, kata sandi atau kata kunci. Nah, password atau kata sandi atau kata kunci itu merupakan sebuah pengesahan dan juga sebagai batasan. Pengesahan bahwa kita memperoleh akses untuk menggunakan Wi-Fi tersebut. Tetapi batasannya apa? Batasannya kita tidak bisa menggunakan kata sandi yang sama untuk Wi-Fi yang berbeda. Tidak bisa seperti itu. Dengan gambaran itu, jelas sekali bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu merupakan password yang sah untuk bisa terkoneksi dengan Bapa di surga. Kalau demikian, apa makna ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Yang pertama, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu kita berdoa dengan otoritasnya. Alkitab mencatat bahwa nama Yesus adalah nama yang berotoritas. Sejak kelahirannya sudah dinyatakan bahwa nama itu memiliki kuasa
bahkan kuasa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Matius 1 ayat 21. Namun yang perlu diperhatikan, ketika kita berdoa dengan otoritas Tuhan Yesus, kita harus tahu lingkup otoritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu sebatas apa. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas. Dalam Matius 28 ayat 18, sesaat sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sesaat sebelum Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga." Ini menunjukkan bahwa otoritas Tuhan Yesus benar-benar tidak terbatas. Dengan demikian, setiap doa yang dipanjatkan di dalam nama Tuhan Yesus sepenuhnya ada di dalam wewenangnya, baik untuk dikabulkan maupun tidak. Bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Ya tentunya harus selaras dengan kehendaknya, bukan memaksakan kehendak kita sendiri. Selain kuasanya tidak terbatas, yang kedua kita harus mengerti bahwa kuasa Tuhan Yesus itu mampu mengalahkan kuasa kegelapan. Dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, aspek lain dari karya Tuhan Yesus di salib, selain untuk menebus kita dari dosa, selain untuk menyelamatkan kita dari dosa, karya yang lain yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah mengalahkan kuasa gelap. Dikatakan melucuti pemerintah-pemerintah, melucuti penguasa-penguasa kegelapan. Karena apa? Karena penguasa-penguasa, karena pemerintah-pemerintah yang dikuasai oleh kuasa kegelapan itu menyerang orang-orang percaya. Di sini Rasul Paulus menunjukkan kepada kita tentang paradoks salib. Di satu sisi, Tuhan Yesus yang menang mengambil kuasa rohani yang menggerakkan kekuatan-kekuatan duniawi ini dan menelanjangi mereka dan menjadikan mereka sebagai tontonan karena kemenangan Tuhan Yesus di salib. Sementara di sisi lain, kuasa-kuasa kegelapan itu berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah mereka kalahkan dengan penyaliban. Nah, di bagian lain, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pernah berkata, jika penguasa dunia ini, yaitu kuasa roh kegelapan, mengetahui apa yang terjadi dengan penyaliban, maka sudah pasti mereka tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus. Kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenal Tuhan Yesus, mereka pasti tidak akan mau menyalibkan Tuhan Yesus. Dari aspek ini kita lihat bahwa nama Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Untuk itu kita harus percaya dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus dan bukan dalam nama yang lain. Percaya dengan sungguh-sungguh itu berarti dengan memiliki pengenalan yang benar akan nama Tuhan Yesus. Jika hanya sekadar menggunakan nama Yesus atau hanya ikut-ikutan, tidak dengan iman, tidak dengan penuh kepercayaan dalam nama Tuhan Yesus itu, maka kita harus mengingat anak-anak Skewa bahwa dia dipermalukan. Jangan pernah meragukan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah menggunakan nama Tuhan Yesus secara sembrono. Bukankah di dalam 10 firman juga disebutkan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kesandung,
kaget nyebut nama Tuhan Yesus. Oh, kan lebih baik daripada latah. Sama saja. Latah dengan menyebut nama Tuhan Yesus, itu menyebut nama Tuhan Yesus secara sembarangan. Kita harus ingat bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dalam Filipi 2 ayat yang 9 dikatakan bahwa ketaatan Tuhan Yesus membuat dia diberi nama di atas segala nama. Yang kedua, selain kita mengetahui otoritas Tuhan Yesus, kita harus siap dihadapkan pada kehendak dan kemuliaan Allah. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus berarti kita harus siap menerima apapun keputusan dari Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan kedaulatannya itu bukan kedaulatan yang sembarangan, tetapi merupakan kedaulatan yang didasari dengan kasih-Nya, kedaulatan yang didasari dengan keadilannya, kedaulatan yang ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang dikehendaki manusia dalam doa? Apa yang kita kehendaki di dalam doa-doa kita? Pastinya kita menghendaki sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan bagi diri kita sendiri. Tetapi apakah hal itu sudah pasti mempermuliakan nama Tuhan? Belum tentu. Ada kalanya kita diberikan apa yang kita kehendaki, tetapi justru kita melupakan Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang tidak diberikan apa yang mereka mau, tetapi Tuhan mempermuliakan dia karena dia mau taat. Alkitab memberikan contoh orang-orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan, namun berbeda dengan kehendaknya. Tetapi kita melihat endingnya, akhirnya mereka dipermuliakan Tuhan. Contoh yang pertama adalah Lazarus. Tentu kita tahu bahwa Lazarus tidak pernah berdoa meminta supaya miskin. Tidak pernah berdoa supaya dia menderita. Saking miskinnya, dia sampai untuk makan saja menanti gogrokan roti dari meja tuannya, orang kaya itu. Bahkan sebelum mati pun anjing-anjing menjilati boroknya. Saya yakin Lazarus tidak pernah berdoa meminta hal itu. Kita pun sama, tidak pernah meminta hal yang semacam itu. Tetapi kenapa Tuhan izinkan Lazarus menghadapi hal-hal yang semacam itu? Bagaimana kalau Tuhan menghendaki kita justru mengalami seperti Lazarus, tidak seperti yang kita inginkan? Lazarus di dalam kemiskinan dan penderitaannya tidak pernah mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Dan pada akhirnya Lazarus dipermuliakan Tuhan dengan duduk di pangkuan Abraham. Mungkin itu hanya suatu cerita perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Namun intinya adalah jika kita tunduk dan mensyukuri kehendak Tuhan, sekalipun hal itu tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita doakan, tidak pernah kita minta, maka kita akan menuai kemuliaan dari Tuhan. Sekali lagi di sini kita belajar bahwa rancangan Tuhan tidak pernah salah atas hidup kita. Sekalipun kelihatannya kita menderita, tapi percayalah bahwa rancangan Tuhan tidak pernah salah. Berarti kita masih belum sampai pada tujuan Tuhan. Contoh yang kedua ialah Ayub. Siapa yang mempunyai doa supaya mengalami sakit tidak berkeputusan seperti Ayub? Siapa yang berdoa supaya anak-anaknya mati seketika pada hari yang sama? 10 anak. Siapa di antara kita yang berdoa supaya kekayaannya habis lenyap seketika? Tentu tidak ada. Setiap kita selalu berdoa agar diberi umur panjang, agar sehat-sehat,
agar anak-anak kita diberkati, agar anak-anak kita sukses, agar kekayaan kita bertambah. Tetapi bagaimana kalau seandainya Tuhan berketetapan dan mengizinkan kita harus menderita sakit berkepanjangan? Apakah kita bisa untuk tidak mengucapkan kata-kata penghujatan seperti Ayub? Ayub memang pernah jatuh sekali dengan menantang Tuhan untuk membuktikan kesalahannya. Namun ketika dia ditegur Tuhan, hal itu membuat Ayub menyadari keberdosaannya di hadapan Tuhan dan kemudian dia bertobat. Hal itulah yang kemudian membuat akhirnya Ayub dipulihkan keadaannya 2 kali lipat. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan mempermuliakan Ayub karena Ayub terlebih dahulu mempermuliakan Tuhan di dalam masa-masa kesesakannya. Ini yang menarik. Contoh yang ketiga, itu adalah yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Setiap orang itu pasti mengalami kematian. Namun tidak ada orang yang mau mati dengan cara yang mengerikan. Nah, Tuhan Yesus itu tahu cara mati yang akan dihadapinya. Tetapi ini bukan sesuatu yang membuat Tuhan Yesus itu gentar. Bukan sesuatu yang membuat Tuhan Yesus itu takut sampai mengalami stres yang begitu berat sampai peluhnya dikatakan seperti darah. Yesus tidak takut mati karena disalib. Ketakutan Tuhan Yesus adalah saat di mana Allah Bapa untuk seketika berpaling dari dirinya karena harus meminum cawan murka Allah. Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali dan itu tidak dikabulkan oleh Bapanya. Ini bukan soal Bapa tidak mengasihi Tuhan Yesus. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sendiri berdoa tidak untuk mementingkan kehendaknya sendiri, tetapi mengutamakan kehendak Bapa yang harus digenapi dalam hidupnya. Kita bisa bayangkan, kalau Tuhan Yesus sendiri doanya tidak dikabulkan karena tidak sesuai dengan kehendak Bapanya. Namun ketika Tuhan Yesus itu berserah kepada kehendak Bapanya dan dia mau meminum cawan murka Allah itu, disitulah Tuhan Yesus dipermuliakan Bapanya. Seperti dikatakan di awal, bahwa penyaliban Tuhan Yesus tidak hanya merebut kembali umatnya dari belenggu dosa, tetapi sekaligus mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Ini adalah kemuliaan yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus. Dari hal ini, kita bisa belajar bahwa tunduk kepada kehendak Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Tunduk kepada kehendak Tuhan adalah cara kita memuliakan Tuhan, dan Tuhan pun akan mempermuliakan kita kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus itu berarti kita harus siap menerima kehendak Tuhan. Kita harus siap juga mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Apapun jawaban Tuhan atas doa-doa kita, mari kita terima dengan ucapan syukur sebagai tanda bahwa kita setuju dengan karya Allah di dalam hidup kita. Rancangan Allah tidak pernah salah. Sekalipun itu terlihat rumit, sekalipun itu terlihat menyakitkan daging, tetapi percayalah bahwa itu hanyalah sebuah proses dan bukan tujuan akhir Allah. Karena tujuan akhir Allah adalah seperti yang disampaikan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang membawa hidup penuh dengan harapan. Sebagai kesimpulan,
berdoa di dalam nama Tuhan Yesus itu bukan sekadar sebagai pelengkap doa. Tetapi kita harus menyadari bahwa ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itu berarti kita sedang melibatkan kuasa Allah yang tidak terbatas. Yang kedua, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus itu bukan pula suatu mantra yang ajaib yang membuat segalanya terkabul. Tetapi itu merupakan sebuah komitmen dari diri kita untuk siap menerima kehendak Allah apapun itu dengan penuh rasa syukur, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Jadi mari, ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus sadar betul bahwa kita menggunakan nama itu bukan dengan sembarangan, tetapi penuh dengan iman, penuh dengan keyakinan bahwa kita akan mempermuliakan Tuhan di dalam doa kita, bahwa kita pun akan dipermuliakan Tuhan karena doa-doa kita. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau sore hari ini Tuhan singkapkan sebuah rahasia dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh semakin belajar untuk mengenal Tuhan sebagai Allah kami yang dengan kuasa yang tidak terbatas, yang bukan hanya menyelamatkan kami, tapi juga sudah mengalahkan setiap kuasa kegelapan yang akan menyerang kehidupan kami. Kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan kami bersyukur untuk itu. Kami juga menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, tetapi di dalam kedaulatan-Mu Tuhan, tujuan-Mu hanya satu, yaitu untuk kemuliaan nama-Mu, dengan memberikan kemuliaan pada setiap kami, anak-anak-Mu. Oleh karenanya Tuhan, ajar kami dalam setiap doa-doa kami selalu panjatkan doa-doa kami dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, sehingga kami bisa melihat setiap kehendak Tuhan melalui doa-doa kami, dan kami siap melakukan apapun yang Tuhan kehendaki, apapun yang Tuhan putuskan. Kami mau siap menerima itu dengan penuh ucapan syukur, karena dengan itu Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan sedang membawa kami ke dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu GBPS Anugerah Muria dalam masa-masa pandemi seperti ini. Kami masih belum bisa bersekutu bersama-sama, tetapi Tuhan terus menguatkan hati kami. Tuhan terus mengingatkan kami supaya dalam setiap persekutuan kami, meskipun kami lakukan secara online, tapi kami beroleh berkat yang sama karena Tuhan kami tidak terbatas. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap keberadaan jemaat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan ke ekonomi, kesehatan, pekerjaan, dan juga pelayanannya. Tuhan turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat kebaikan-Mu nyata di tengah-tengah masa sulit yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan online ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayanan kami. Semua kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bukan soal kami, tetapi soal bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus berkarya dalam kehidupan para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, mulai dari pusat hingga yang terendah. Kiranya mereka bisa bersinergi untuk membawa bangsa ini maju, bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan makmur dan penuh kesejahteraan di mana-mana, penuh dengan keamanan, penuh dengan rasa toleransi, sehingga kami bisa bebas melakukan ibadah kami. Kami juga berdoa untuk Pilkada 9 Desember mendatang. Kiranya Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan pemimpin atas Surabaya ini, dan ajar kami Tuhan untuk menerima apapun keputusan yang sudah Tuhan tetapkan. Siapapun orang yang Tuhan tunjuk untuk memimpin kota Surabaya ini, kami percaya bahwa itulah yang terbaik buat kami masyarakat kota Surabaya.
Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kiranya penyertaan Tuhan tetap menyertai dan menaungi kami. Berkat-berkat-Mu tetap mengikuti kami. Mari sebelum kita berpisah, kita angkat tangan dan hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, hikmat dan kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Terima kasih. Kebaktian online sudah selesai. Sampai jumpa pada ibadah online Senin depan. Tuhan Yesus memberkati.